close till I get. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview rangkuman mengenai topik dan kerangka karangan. Apa itu topik? Secara etimologis, kata topik berasal dari bahasa Yunani, topoi, yang berarti tempat. Ini berarti topik merupakan sesuatu yang sudah ditentukan dan dibatasi. Topik berarti pokok pembicaraan atau pokok permasalahan. Sumber topik. Tak jarang seorang penulis bingung saat menentukan hendak menulis apa. Semua menarik dan banyak yang sudah ditulis orang yang sebenarnya. Banyak hal yang dapat dijadikan topik tulisan. Seorang penulis dapat menemukan sumber topik dengan cara sebagai berikut. 1. Pengalaman pribadi. 2. Hobi dan keterampilan. 3. Pengalaman pekerjaan atau profesi. 4. Pelajaran sekolah atau kuliah. 5. Pendapat pribadi. 6. Peristiwa hangat dan pembicaraan publik. 7. Masalah abadi. 8. Kilasan biografi. 9. Kejadian khusus. Dan yang terakhir, minat halayak. Batas pembuatan topik. Menurut Sabati Akhadia, ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam memilih topik. Yang pertama, ada manfaatnya untuk perkembangan ilmu atau profesi. Yang kedua, cukup menarik untuk dibahas. Yang ketiga, dikenal dengan baik. Yang keempat, bahannya mudah diperoleh. Dan yang terakhir, kelima, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Kriteria topik yang baik. Tahap ini tentu saja sudah menentukan topik yang hendak dikembangkan untuk dijadikan tulisan. Untuk menentukan topik yang baik, hal-hal berikut ini dapat dijadikan tolak ukurnya. Tolak ukurnya untuk menjadi suatu karangan. Langkah selanjutnya, pertimbangkanlah apakah topik tersebut menarik. Yang pertama, topik harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan penulisnya. Yang kedua, topik harus sesuai dengan minat Anda. Yang ketiga, topik harus menarik minat pembaca. Yang keempat, topik harus dapat ditunjang dengan referensi lain. Dan yang kelima, topik harus dibatasi ruang lingkupnya. Cara membuat topik. Sebelum mengangkat sesuatu menjadi topik dalam tulisan, pengarang harus benar-benar mengetahui pokok persoalannya. Contoh berikut ini adalah cara untuk mempersempit topik supaya lebih spesifik dari topik sebelumnya. 1. Menurut tempat, negara tertentu lebih khusus daripada dunia. Menurut waktu atau periode atau zaman. Menurut hubungan sebab akibat. Menurut pembagian bidang. Menurut aspek khusus umum. Dan yang terakhir, menurut objek material dan objek formal. Tujuannya diperoleh salah satu aspek untuk diangkat menjadi pokok pembahasan karangan. Apa itu kerangka karangan? Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusun gagasan. Fungsinya mengatur hubungan antara gagasan-gagasan yang ada. Kerangka mengandung rencana kerja, bagaimana menyusun karangan. Kerangka akan membantu penulis menggarap karangan menjadi logis dan teratur, serta memungkinkan penulis membedakan ide-ide utama dari ide-ide tambahan. Mengapa kita harus membuat kerangka karangan? Karena kerangka karangan memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Mempermudah pengarang menuliskan karangannya. Yang kedua, mencegah pengarang menuliskan karangannya. Yang ketiga, memberi fokus atau arah sehingga pengarang tidak keluar dari sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, membantu pengarang mengatur atau menetapkan klimaks yang berbeda-beda di dalam karangannya, juga menata detail karangan. Yang terakhir, yang kelima, sebagai miniatur dari keseluruhan karangan. Melalui kerangka karangan, pembaca dapat melihat intisari ide serta struktur suatu karangan. Pola penyusunan kerangka karangan ada 2. Pertama, pola alamiah, dan yang kedua, pola logis. Pola alamiah yaitu mengikuti keadaan alam yang berdimensi ruang dan waktu. Ada 2 pola alamiah. 1. Urutan ruang. Yang dimaksud dengan urutan ruang adalah pola uraian yang menjabarkan keadaan suatu ruang, seperti dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dan seterusnya. Urutan ruang dipakai untuk mendeskripsikan suatu tempat atau ruang, umpamanya kantor, gedung, lokasi atau wilayah tertentu. Yang kedua, urutan waktu. Urutan waktu dipakai untuk menarasikan, menceritakan suatu peristiwa atau kejadian, baik yang berdiri sendiri maupun yang merupakan rangkaian peristiwa.
Kerangka tentang sejarah pastilah memakai urutan waktu. Agar tidak membosankan, urutan waktu seperti di atas dapat divariasikan dengan susunan terbalik, misalnya dari akhir ke awal. Dan pola logis terdiri dari 4 macam. Yang pertama, urutan klimaks. Yang kedua, urutan sebab akibat. Yang ketiga, urutan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, urutan umum khusus. Sekian rangkuman saya mengenai topik dan kerangka karangan. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.